Para muhibbin rahimakumullah. Man ahabbahullah, man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'a. Asyara al-imam bihadhil hikmah ila maqamil mahabbah. Barang siapa yang cinta kepada Allah, dia tidak akan mengutamakan atas Allah akan sesuatu. Orang yang cinta kepada Allah, dia tidak akan mengutamakan sesuatu melebihi Allah. Disebut maqamul mahabbah. Orang yang cinta kepada Allah itu pasti menomorsatukan Allah daripada dirinya sendiri. Man ahabballah lam yu'thir alaihi syai'an min hawa nafsih wa ghairiha. Orang yang cinta kepada Allah tidak akan mengutamakan atas Allah sesuatu dari keinginan dirinya dan selainnya. Namun nafsu ini hendak nangka ini pang nah. Cuma kalau Allah kada katuju. Nah, ampun Allah itu kita menangkan kalau kita duduk di makam mahabbah, cinta kepada Allah itu. Nah, kita hendak guring semalaman. Allah suka kalau kita bangun di tengah malam. Nah, kalahkan guring kita demi kesukaan Allah, kita jaga bangun di tengah malam beribadah kepadanya. Nah, ini orang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama Allah ini masih kita nomor sekian, banyak kehendak-kehendak kita luluskan walaupun bertentangan dengan Allah, nah maka kita belum diberi Allah maqamul mahabbah. Banyak masih yang dicintai Allah kita tinggalkan demi menyenangkan diri kita, menyenangkan bini, istri kita, anak-anak kita. Kita tinggalkan apa yang disukai Allah asal mereka senang. Nah, ini jauh dari kedudukan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Paman ahabballah ahabba ma ahabbahullah wa ahabba man ahabbahullah wa abghada ma abghadahullah wa abghada man abghadahullah. Orang yang cinta kepada Allah, cinta sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan cinta orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu sudah otomatis. Kalau orang ini cinta kepada Allah, dia pasti cinta kepada sesuatu yang dicintai Allah. Pasti cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Itu sudah kada mau bertentangan. Maulah kita cinta lawan si fulan, tapi kita muar lawan kesukaannya. Nah, itu kada bujur cinta. Kalau bujur cinta itu apa yang disukainya kita suka, apa yang dibencinya kita benci. Itu sudah cinta. Nah. Dan membenci sesuatu yang dibenci Allah dan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Allah kada katuju ini, jangan dikatujui. Allah kada katuju orang ini nih, jangan dikatujui. Allah kada katuju orang zalim, jangan dikatujui orang zalim. Allah kada katuju orang kafir, jangan dikatujui orang kafir. Nah, itu artinya kalau kita bujur cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau disimpulkan dua hikmah ini ada tiga kedudukan. Pertama, kedudukan yang namanya maqamul baqa. Ini yang paling tinggi sudah. Kalau sampai di situ iya. Yang kedua maqamul fana. Nah, yang ketiga ini maqamul mahabbah. Nah, qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, awwalu ma yaqdhifuhu Allah fi qalbi 'abdihi alladhi yuridu an yastafiya mahabbatuhu. Awal pertama yang Allah luntarkan pada hati hambanya, yang mana Allah menghendaki memilih hamba itu, pertama yang diluntarkan Allah mahabbatuhu, cinta kepada Allah. Ini mudah. Kalau Allah tuh hendak mengangkat orang ini jadi wali, Allah hendak mengangkat orang ini jadi pilihannya, pertama yang diberikan Allah ke dalam hati orang itu adalah mahabbatuhu, cinta kepada Allah. Itu modal pertama.
Sebelum orang dijadikan Allah wali, sebelum diberikan Allah makam fana, pertama yang diberikan Allah dulu adalah mahabbatuhu, cinta kepada Allah. Nah, diberi Allah kita nih mahabbah. Nah, timbul dalam hati kita ada kecintaan kepada Allah. Nah, sudah cinta kepada Allah, cinta. Fala yazalu yu'addil fara'ida wa yuksiru an-nawabila wa yazkuru Allah zikran katsira wa yukhalli nafsah wa yuhalliha hatta ahabbahu Allah hubba. Orang yang cinta kepada Allah tadi karena diberi Allah mahabbah itu, lalu dia cinta kepada Allah, maka orang ini senantiasa dia menunaikan keparduannya, memperbanyak yang sunat-sunat, banyak berzikir kepada Allah. Dia bersihkan dirinya dari yang tidak disukai Allah. Dia perhiasi dirinya dengan yang disukai oleh Allah. Akhirnya orang ini mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di situ dahulunya. Jadi sebelum kita bisa sembahyang, bisa memperbanyak sunat, memperbanyak zikir, itu mudahnya kita mesti diberi Allah dulu mahabbah itu. Nah, diberi Allah mahabbah. Kalau kita diberi Allah mahabbah, cinta kepadanya, maka kita akan rajin melaksanakan fardu. Kita rajin memperbanyak sunat, kita rajin berzikir, kita sungguh-sungguh membersihkan diri, memperhiasinya. Modalnya dulu cinta kepada Allah. Kalau sudah kita demikian, ahabbahullah hubbah, Allah cintai orang ini akan cinta yang khusus. Orang ini sudah fardunya biris, sunatnya banyak, zikirnya banyak, dirinya bersih, berhias dengan sifat terpuji. Orang ini dicintai akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta yang khusus. Faiza ahabbahu, bila Allah cinta kepada orang ini, karenanya rajin-rajin tadi sudah, akhirnya Allah cinta khusus kepadanya. Afnahu, Allah beri dia makam fana kepada orang. Hanya Tuhan memberi fana itu. Wa iza afnahu, bila Allah beri orang ini makam fana, abqahu, dia akan beri selanjutnya makamul baqa tadi. Nah, itu prosesnya. Makanya tadi nang naik itu dulu nang sulitnya. Kalau sudah kita berada di makam fana itu kena abqahullah, Allah beri makam baqa. Wa idza afna abqa, bila Allah memberi orang ini makam fana, orang ini sudah dalam keadaan tidak melihat apapun selain Allah. Nah, kalau sudah di situ orang ini, maka orang ini akan dipindah oleh Allah ke makamul baqa, maka dia bisa melihat Allah dan karyanya, bisa melihat Allah dan ciptaannya. Yang di atas tadi Allah melulu aja. Ada tahun apa-apa Allah, takutnya orang apa Allah, Allah. Sudah akan makan Allah. Kan ada makanannya. Ada yang 100 hari kalau bisa makan. Allah, Allah. Nah, orang macam ini akhirnya abqa, diberi Allah kedudukan baqa. Nah, disitunya melihat bahwa ini nasi tapi ini dicipta oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah. Jadi nasinya melihat, penciptanya melihat. Itu sudah sempurna kedudukan seseorang. Wa iza afnahu abqah, bila dia fanakan orang itu, Allah beri dia makam baqa. Fasara abdan harifa waliyan lillahi ta'ala, maka jadilah orang ini hamba yang arif dengan Allah, waliyan, wali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakum, jadi itu jalannya untuk menuju wilayah, jalannya untuk mencapai kewalian, jalannya untuk merasakan makrifat kepada Allah. Tahu sudah jalannya kita. Ternyata yang kita cari dulu mahabbah itu kayak apa Allah supaya memberi kita cinta kepadanya.
Itu dulu yang kita cari. Kalau sudah kita diberi Allah cinta kepadanya, kita akan otomatis rajin sembahyang. Rajin sembahyang pekerjaan yang sunat-sunat, yang fardu biris, yang sunat banyak, zikir banyak, diri bersih, berhias. Itu modal tadi kecintaan Allah. Nah, bila sudah kita itu bisa, kita dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Akibat kita dicintai oleh Allah, diberinya kita maqamul fana. Nah, kalau sudah di maqamul fana, di puncak itu tinggal menunjul aja guru surangannya lagi. Nah, turun ke makam baka. Inilah makam mursyid, makam orang-orang bimbing manusia, makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang kadang akan bisa mursyid kalau belum sampai ke makam baka ini. Di situ dia melihat bahwa ini adalah manusia, dan dia melihat itu adalah merupakan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang di makamul awam kadang akan bisa jadi pembimbing karena yang dia lihat hanya manusia tanpa melihat Allah. Orang yang di makamul fana kadang akan bisa jadi mursyid karena yang dia lihat hanya Allah melulu, kadang melihat makhluknya. Nah, yang bisa jadi mursyid itu orang yang di maqamul baqa ini. Dia melihat Allah, dia melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.